crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Sani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter. Untuk makalah yang akan saya jelaskan yaitu berjudul Peluang Penggunaan Uang Emas sebagai Mata Uang Global. Baiklah, untuk sub pembahasannya ada 4. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan uang dan dinar. Yang kedua, bagaimana upaya pemberlakuan dinar dirham di berbagai negara. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan sistem uang dinar dan dirham. Dan yang keempat yaitu bagaimana peluang dinar dalam perdagangan internasional. Baik, untuk sub pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi uang dan dinar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Pengertian uang yang paling sempit adalah bahwa termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal karena uang inilah yang langsung bisa digunakan dan boleh karena langsung mempunyai pengaruh harga-harga barang. Adapun pengertian tentang dinar dan dirham, dalam buku teks ekonomi Islam dijelaskan bahwa dinar adalah suatu koin emas dan dirham adalah sebuah koin perak. Pengertian lainnya, dirham adalah koin perak murni seberat 2,975 gram, sedangkan dinar adalah koin emas seberat 4,25 gram, berkadar 22 karat. Standar ini mengikuti ketentuan WIM sesuai dengan ketetapan dari Rasulullah SAW yang dikukuhkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Untuk sub pembahasan yang kedua yaitu mengenai upaya pemberlakuan dinar dirham di berbagai negara. Banyak ilmuwan yang telah menulis artikel ilmiah yang mengulas tentang kemungkinan kembali menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang yang resmi sebuah negara. Di Indonesia, Zaim Saidi merupakan salah satu tokoh yang sangat gencar menyuarakan kembalinya dinar dan dirham. Bahkan Umar Ibrahim Fadilo merumuskan kerangka dan mekanisme implementasi dinar dan dirham di suatu negara. Yang menarik adalah bahwa pemberlakuan kembali dinar dan dirham ini bukan hanya pada tataran pemikiran, tetapi telah sampai pada tataran praktek atau sifatnya masih terbatas. Misalnya, tahun 2018, media diramalkan dengan pemberitahuan tentang Gubernur Arizona yakni Doug Ducey yang menandatangani House Bill 2014 tanggal 22 Mei 2017 dengan menandatangani HP 2014 ini adalah sebuah penanda mulai diperbolehkannya warga Arizona menggunakan logam mulia menjadi mata uang. Zaim Saidi juga mengutip Pengkis Yesepta, seorang penggerak komunitas melek dinar dan dirham, dalam usmoneyreserve.com mengatakan bahwa ada 8 negara bagian di Amerika Serikat yang sedang membahas dan akan mengesahkan undang-undang tentang legislasi emas dan perak sebagai mata uang di negara tersebut. Negara yang dimaksud adalah Arizona, Idaho, Texas, Utah, Wyoming, Tennessee, Kansas, dan Louisiana.
Demikian juga praktek pemberlakuan dinar dirham juga dilakukan di Indonesia. Secara non-formal, penggunaan dinar dan dirham telah dilakukan di berbagai kota, yakni Kepulauan Riau, Kota Medan, Solo. Berita ini penulis temukan pada website. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa di Medan telah berlaku pembayaran transaksi jilbab, gamis, mukena, tas, dan lain-lain. Demikian di Medan juga dapat membayar dengan menggunakan dirham. Dalam konteks Indonesia, pemberlakuan ini merupakan upaya personal dan kelompok untuk kembali menggunakan mata uang yang digunakan pada masa Rasulullah SAW dan merupakan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Walau sifatnya masih terbatas, tapi gerakan ini untuk beberapa kalangan dan kelompok mulai berkembang. Walau secara umum tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat umum yang menilai pemberlakuan dinar dan dirham merupakan langkah mundur, mengingat semakin majunya alat pembayaran kini yang juga mulai meninggalkan alat tukar fisik menuju alat tukar digital. Demikian di Malaysia, juga banyak tulisan ilmiah yang mendorong pemerintah untuk memberlakukan mata uang dinar dan dirham, dan kemungkinannya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Asia. Dalam sejarah Islam juga dinyatakan bahwa memang benar Rasulullah SAW menggunakan dinar dan dirham sebagai alat tukar. Namun demikian Rasulullah tidaklah mencetak uang emas dan perak sendiri. Artinya Rasulullah SAW menerima dan menggunakan mata uang yang berasal dari negara lain. Artinya Rasulullah bersifat sangat terbuka dan egaliter. Demikian pula Rasulullah tidak pernah menolak mata uang lain sebagai alat tukar dalam transaksi yang dilakukannya. Dengan demikian, penggunaan dinar dan dirham merupakan sunnah Nabi yang harus diikuti umatnya. Untuk sub pembahasan yang ketiga yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan sistem uang dinar dan dirham. Terdapat banyak keuntungan yang didapatkan ketika emas menjadi sistem alat tukar atau uang. Manfaat tersebut antara lain, sistem uang emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengekspornya, yaitu masalah yang menentukan peranan kekuatan uang, kekayaan, dan perekonomian. Dalam kondisi semacam ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja. Manfaat yang kedua yaitu sistem uang emas dan perak juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antar negara. Yang ketiga, dalam sistem uang emas dan perak, bank-bank pusat dan pemerintah tidak mungkin memperluas peredaran uang kertas karena secara umum uang kertas tersebut bisa ditukarkan menjadi emas dan perak dengan harga tertentu. Yang keempat, setiap mata uang yang diumumkan di dunia selalu dibatasi dengan standar tertentu berupa emas. Yang kelima, setiap negara akan menjaga kekayaan emas dan peraknya sehingga tidak akan terjadi pelarian emas dari suatu negara ke negara lain. Selain kelebihan tersebut, ada beberapa alasan yang melandasi kenapa harus dinar dan dirham. Yang pertama, dinar adalah mata uang yang stabil. Sejarah membuktikan sejak zaman Rasulullah SAW, dinar terbukti menjadi mata uang yang paling stabil dibandingkan dengan mata uang manapun. Dinar tidak mengalami inflasi yang begitu besar. Yang kedua, dinar tidak bisa dibuat untuk spekulasi. Ia tidak bisa dimainkan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.
celah memperdagangkannya memang masih ada, tetapi ketiadaan margin dari transaksinya membuat keengganan para spekulan dimanapun. Hal ini karena sebagai mata uang dinar memiliki nilai intrinsik sesuai dengan beratnya masing-masing. Ketiga, pendayagunaan dinar dirham secara fantastik praktis akan mengurangi ketergantungan tunggal terhadap dolar US dollar. Makna reflektifnya akan semakin kecil kemungkinan negara pengguna dinar setiap saat digoyang oleh hegemoni dolar dan para fund manager yang sejauh ini terus melakukan spekulasi secara destruktif untuk kepentingan sendiri. Yang keempat yaitu dinar tidak perlu menggunakan alat hedging seperti halnya money yang mesti melakukannya untuk melindungi dari perubahan kurs. Selanjutnya ada pun kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dengan penggunaan emas dan perak. Yang pertama yaitu bahwa emas dan perak telah memusat di negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan produksi, serta negara yang kemampuannya untuk bersaing dalam perdagangan internasional atau keunggulannya dalam bidang penemu, intelektual, dan teknokratnya terus meningkat. Yang kedua, emas dan perak telah menjadi devisa beberapa negara sebagai akibat dari neraca keuangannya. Yang ketiga, tersebarnya sistem uang emas dan perak tersebut telah dibarengi dengan konsep pengistimewaan di antara berbagai negara dalam beberapa aspek produksi yang berbeda, serta tidak adanya hambatan-hambatan dalam perdagangan di antara negara-negara tersebut. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai peluang dinar dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu strategi konsep dinar dalam perdagangan internasional. Agar konsep dinar dapat menjadi mata uang internasional antara negara muslim, maka perlu beberapa strategi yang harus disiapkan. Antara lain dapat ditempuh melalui beberapa tahap. Yang pertama, negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus membuat kesepakatan atau peraturan tentang pembayaran transaksi perdagangan internasionalnya, baik perdagangan secara bilateral maupun multilateral, dengan menggunakan mata uang dinar. Hal ini agar mendorong akselerasi penerapan dinar dalam perdagangan internasional, karena undang-undang atau peraturan merupakan payung hukum dan instrumen utama demi terrealisasinya tujuan yang dimaksud. Untuk tahap yang kedua yaitu negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus memulai dengan membuat standar ukuran umum mata uang dinar yang akan digunakan sebagai mata uang tunggal yang perlu dipenuhi dengan mengambil rata-rata persamaan dari negara-negara OKI yang mau bergabung. Untuk tahap yang ketiga yaitu negara-negara yang bergabung dalam anggota OKI harus menciptakan suatu lembaga yang mengurus dan mengelola kendali moneter yang menjadi embrio yang nantinya akan menjadi bank sentral atau bank kustodian dari seluruh negara OKI. Sebagai contoh adalah IDB, Islamic Development Bank. IDB berfungsi mengatur kebijakan umum moneter untuk seluruh negara OKI, mengatur operasi nilai tukar mata uang asing, menyimpan cadangan devisa bagi negara OKI, dan mempromosikan mekanisme pembayaran yang stabil antar anggota. Untuk peluang dinar dalam perdagangan internasional yang kedua yaitu implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global, diperlukan berbagai langkah dan strategi.
Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang flat dan menjadi alternatif bagi negara-negara berkembang untuk menghindari dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan peran uang flat dalam perekonomian diperlukan penerapan dinar secara bertahap, langkah demi langkah, bukan dengan perubahan secara drastis. Salah satu langkah yang dilakukan dalam penerapan dinar tersebut adalah dengan menjadikan dinar sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, baik perdagangan multilateral maupun bilateral. Peluang yang ketiga yaitu dampak penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Yang pertama, mengurangi dampak volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi mata uang. Yang kedua, trader tidak perlu lagi melakukan hedging. Yang ketiga, transaksi semakin efisien karena semakin banyak negara yang bergabung. Hanya diperlukan gold dinar yang relatif kecil untuk volume perdagangan yang difasilitasi. Keempat, gold dinar akan berperan seperti mata uang bersama yang berimplikasi akan mengurangi biaya transaksi. Demikian tadi penjelasan materi dari saya mengenai peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.